dipersembahkan oleh Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat NTV yang dirahmati oleh Allah, amin. Bisa nggak sih jadi muslim tapi gaul? Ini pertanyaan Gen Z nih ya. Atau setelah Gen Z apa? Gen apa lagi? Gen-gen berikutnya lah ya. Pertanyaannya, bisa nggak jadi muslim tapi gaul? Saya justru bertanya. Kenapa antum bertanya? Karena udah jelas-jelas bahwa orang muslim itu spiritnya adalah apa? Spiritnya adalah dia itu memberikan manfaat bagi orang-orang yang banyak. Memberikan, kan gini, Islam itu artinya salam keselamatan atau aslam tuh berserah diri. Artinya orang Islam kalau berada di antara orang-orang tuh harus terasa memberi keselamatan. Kalau orang-orang mukmin ya, orang-orang beriman itu kata-kata dasar iman itu sama dengan aman gitu. Jadi ketika orang-orang mukmin berada di antara orang-orang yang banyak, orang-orang yang banyak tuh merasa aman. Kalau ada dia di antara kita akan aman gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari konsep sosialisasi itu orang-orang Islam tuh harus menyenangkan, menggembirakan orang, bermanfaat bagi orang. Karena apa? Karena salah satunya adalah akhlaknya, akhlak yang baik. Nah, jadi kalau kita lihat Rasulullah sendiri diturunkan inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diturunkan ke muka bumi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Artinya dia harus bergaul dengan baik. Dia harus bergaul dengan cara yang menyenangkan, tetapi sekaligus yang aman. Ya, jauh dari culas, tipu menipu, kan gitu kan? Pergaulan kan kadang-kadang ada yang toksik gitu ya. Ya, jangan jadi orang-orang yang toksik. Jangan jadi orang-orang yang membawa anxiety, jangan jadi orang-orang yang membawa berbagai hal tersebut. Karenanya Rasulullah SAW itu punya satu sifat ya. Maksudnya satu yang dipahami oleh orang-orang itu, Rasulullah itu mendapatkan julukan Al-Amin, yang terpercaya sebelum Rasul menjadi nabi. Ketika Rasul jadi nabi, Rasul terkenal dengan sifat fas apa aja? Fatonah, amanah, sidik, tablik. Fatonah ini dia cerdik. Jadi kalau ada masalah apapun, Rasulullah itu cerdik. Ya. Kemudian beliau ini amanah, jadi terpercaya. Orang mau nitip, bahkan ya dulu gini, musuh Rasul itu yang gak suka sama Rasul ya. Rasul itu tidak merasa itu musuh, tapi yang gak suka sama Rasul ya, yang mencaci Rasul, yang menggibah Rasul, yang memfitnah Rasul, yang bicara buruk tentang Rasul, tapi tetap kalau misalnya mau nitipin uangnya, menitipin hartanya tetap di Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Coba bisa sampai gitu ya. Amanah ya. Kemudian sidik itu artinya jujur. Rasulullah nggak pernah nipu, nggak pernah culas gitu sama temennya, sama orang-orang, nggak pernah Rasulullah itu. Kemudian tablik itu menebarkan kebaikan, ya. Nah karenanya bisa nggak gaul? Bisa. Pergaulannya justru harus dituntun sama tadi nilai-nilai Islami. Nah mudahnya gini, apa sih yang masuk pergaulan? Ngopi gitu. Asal ngopinya syar'i, ngopinya nggak kemudian jadi ada sesuatu dalil yang mengharamkan. Misalnya gini, kan dalam muamalah, dalam bergaul itu ya ada dalilnya gini, al aslu fi syai'in libahatu. Jadi segala sesuatunya itu dalam muamalah tuh boleh, mubah. Ila, kecuali ala dalilut bitahrimihi, ada dalil alasan yang bisa melarangnya atau mengharamkannya gitu. Jadi ngopi oke. Santai aja boleh. Tapi ketika tiba-tiba kopinya ada homernya gitu ya, jadi dilarang, jadi haram. Tiba-tiba ngomong fitnah, adu domba, ngegibah orang ya jadi haram.
Nah itu hal-hal yang dijaga aja supaya syar'i, ya gaul enak gitu, nggak ada masalah. Ya pergaulan kayak seandainya mau apa, gaul zaman sekarang yang kreatif gitu kan, bersama-sama itu ya is okay, asal apa tadi kita tuh punya yang namanya pedomannya syar'i. Syar'i itu kalau kita lihat itu syajarah, itu jalan yang besar ya. Nah jadi kita tuh ada di jalan yang besar, jangan terlalu ke kiri atau ke kanan, jangan terlalu keluar bahkan jangan, tapi kita berada di jalan yang tengah gitu ya, yang aman, yang menyamankan orang, yang kita sendiri juga gembira. Nah itulah. Main sosmed boleh, siapa bilang main sosmed nggak boleh? Boleh, asal apa? Asal membawa manfaat, ya kan? Coba kalau kalian main sosmed ya, mandala ala khairin falau mithlu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, yang mengajak kepada kebaikan, yang menginspirasi untuk kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Kita bikin acara begini, kemudian kalian potong-potong di TikTok, kemudian disebar-sebarkan, kemudian ada orang-orang yang terinspirasi dari acara ini, dari tausiah ini, dari ajakan ini. Wah, mereka kemudian melakukan berbagai kebaikan, kamu semuanya juga dapat kebaikan. Atau kalian membuat apa yang kemudian menginspirasi orang untuk berbuat kebaikan, nah, kalian akan dapat juga pahalanya berlipat-lipat dan menjadi amal jariah. Kan gaul itu. Jadi pakai sosmed tapi juga membawa manfaat. Ngopi-ngopi tapi insya Allah membawa manfaat. Gitu loh ya. Nonton bareng membuat manfaat atau inspirasi dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatunya masuk ke dalam kebaikan. Insya Allah Gen Z, gen-gen yang lainnya kalau seperti itu, insya Allah pahala berlimpah dan nanti tentu akan mendapatkan keberkahan di dalam kehidupannya. Baik, tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Inna akramakum inallahi atqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh